Kristen tidak lagi melakukan hukum-hukum Taurat, karena itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku bagi kami hanyalah 10 hukum. Hei kawan, saudara, jangan bercanda dengan neraka. Bohong itu hukumnya neraka. Tak ada hukum 10 untuk Kristen, tak ada. Tidak ada hukum Taurat itu untuk Kristen. Maka sia-sialah kemudian kematian Kristus di atas salib kalau dia mati untuk membatalkan hukum Torah. Karena hukum Torah dengan seperangkap, dengan seluruh apa yang ada di dalamnya, itu hanya berlaku bagi Bani Israel, Ben Yakub. Apa pula Kristen ini, mau sekte dari manapun, sibuk aja merasa seakan-akan hukum Tuhan yang datang kepada Ben Yakub itu untuk mereka. Kan lucu. Padahal kematian itu senantiasa membayangi, neraka itu senantiasa siap untuk dihuni bagi mereka yang, kata Allah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka yang menipu Allah, mereka yang ingin mengelabui Allah, mereka yang ingin menipu orang-orang beriman dengan berkata, oh kami tidak menjalankan lagi hukum jangan makan babi, cok, tapi kami mengikuti hukum yang 10. Jangan ada ilah lain selain ilahnya Yakub. Tetapi ada ilah yang keluar dari rahim juga diilahkan. Jadi saudara-saudara Kristen, kami menghargai sebagai saudara kami, sebagai saudara Kristen, kami hargai itu. Tapi kalau kita hanya hidup di atas remah-remah, kita hidup di atas dedak yang basi, lalu kemudian bermimpi menjadi penghuni sorga, apa dasar pijakannya? Al-Quran memberikan tantangan kepada seluruh manusia, secerdas dan sepintar apapun mereka. Kul, katakan kebenaranmu, katakan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah sekarang kita mau uji nih, standar yang sangat-sangat rendah aja dulu. Adakah hukum Taurat itu diwahyukan oleh Tuhan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang-orang Kristen? Dalam hal ini orang Katolik, dalam hal ini orang Roma, orang non-Yahudi. Ada nggak perintah itu? Kalau ada perintah itu, gugur Al-Quran. Silakan Anda tunjukkan. Demikian. Ya. Jadi yang Anda katakan tadi benar, ya. Yesus bukan untuk orang di luar Yahudi. Itu betul. Yesus itu diutus untuk orang Israel. Nah, ketika yang diutus untuk bangsanya atau umat pilihannya sendiri menolak dia, apa yang akan Anda lakukan? Ya, ketika anak Anda beri sesuatu kepada anak Anda, tetapi anak Anda menolak, tidak diterima, ya, tidak mau menerima pemberian. Apakah Anda memaksa anak Anda untuk memakannya, misalnya suatu makanan? Jadi Yesus ini ditolak oleh Israel. Ya, padahal dia diutus untuk mereka, untuk bangsaku, ya, untuk umat pilihanku, tetapi ditolak. Nah, makanya Yesus membuka kesempatan untuk orang-orang di luar Yahudi. 12 murid yang dipilihnya inilah yang diutusnya menjadi rasul untuk ke bangsa-bangsa lain. Nah, sampai rasul juga digabungkan, Paulus juga digabungkan kepada 12 murid Yesus, sehingga Paulus mengatakan, kepadamulah Injil Kerajaan Allah dinyatakan untuk pertama kalinya, tapi kalian menolaknya, sehingga kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ingat enggak ketika Yesus disalibkan dan mati, ya, ada tua-tua Israel mengatakan, sungguh dia ini anak Allah. Biarlah dosa kami tertanggung pada anak cucu kami. Jadi kalaupun bangsa Israel yang mengalami hal-hal yang sangat mengerikan, mana ada perlindungan karena mereka telah membunuh Yesus. Nabi-nabi sebelumnya dibunuh, ya, hamba-hamba utusan-utusan sebelumnya dibunuh, anak pun dibunuh. Itu perumpamaan Yesus, ya. Dia mengaku dia adalah anak Allah. Jadi ketika Israel menolak dia, ya, adalah anugerah yang terbesar untuk kita di luar Yahudi. Jadi di dalam ketika Yesus menjanjikan kepada muridnya, aku akan mengirimkan kamu Roh Kudus dari Allah, dari Bapa. Nah, murid-murid Yesus itu disanggupkan untuk berbahasa lain, supaya Injil Kerajaan Allah disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau kita perhatikan juga Petrus ketika menerima suatu penglihatan, ya,
kain yang berisi hewan-hewan yang haram. Tuhan beritakan, makan, tidak ada yang haram. Apa yang dihalalkan Allah, tidak ada yang diharamkan. Ya, itu berbicara tentang ketika Petrus ya ketemu dengan seorang di luar Yahudi yang percaya dan menjadi Kristen, jadi pengikut Kristus. Ini adalah tugas Petrus ya, karena dia merasa keyahudiannya tinggi, dia menganggap orang-orang di luar Yahudi adalah kafir, ya, dianggap sebagai hewan-hewan haram seperti anjing, babi dan lain-lainnya. Ini tugas Petrus ya, jangan kita punya pembatas untuk Injil disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Ketemulah dia dengan Cornelius, bukan bangsa Yahudi, tapi jadi Kristen. Jadi murid Yesus itu dan Paulus diutus untuk orang-orang di luar Yahudi, karena Israel telah menolak dia. Ya, Israel sampai sekarang belum tentu percaya Yesus, masih pada ajaran agamanya yang dulu. Ya, jadi kalau Anda katakan hukum Allah hanya untuk Israel ya, kalau Anda hanya katakan Yesus hanya untuk Israel ya, inilah kita harus baca semua ya Injil Matius, Markus, Lukas dan tulisan Paulus supaya kita bisa paham bahwa Kristus itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua manusia di dunia. Yesus diutus untuk semua kaum, semua bangsa, semua bahasa, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Itu disampaikannya kepada murid-muridnya. Tidak ada yang bisa membantah firman yang keluar dari bibir Yesus. Ya, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada nama nabi lain yang akan membawa kita kepada Bapa selain nama Yesus. Itu, saudaraku, itu saja dulu. Silakan Anda berbicara lagi. Ya, terima kasih. Jadi Al-Quran memang sulit untuk digugurkan kebenarannya Quran itu. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, kata Quran. Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Mana buktinya? Mana dalilnya? Yesus mengaku diutus kepada dunia Yahudi. Mana buktinya? Itu kata Quran. Jadi kalau hanya paradigma, hanya asumsi, hanya tafsiran, oh no, itu nggak make dengan Quran. Yesusnya dengan tegas mengatakan, jangan kau pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umatku Bani Israel. Matius 5 nomor 10. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jadi Al-Quran tidak goyah dalam hal ini. Kul katakan kepada seluruh manusia yang merasa mereka Yahudi, yang merasa diri mereka Nasrani, Nasaret, Nasorios, kata Quran. Hatu burhanakum, tunjukkan mana kebenaranmu. Ngaku anak Tuhan, ngaku bukan lagi hamba Tuhan, ngaku pewaris surga. Mana kebenaranmu? Tunjukkan dulu. Kalau ada kebenaran itu dari kalian, saudaraku Kristen, gugur Al-Quran seketika. Tapi 2000 tahun kemudian Al-Quran tidak tersentuh. Tidak pernah goyah Al-Quran. Makanya ketika diterangkan di dalam nubuah, ini saya berbicara nubuah dalam lintas perbandingan agama. Ulangan 33 nomor 2. Apa kata Tuhan di situ? Akan datang kemudian pembawa hukum, di tangan kanannya ada api yang menyala-nyala, yang akan menghantam dan menghanguskan seluruh hukum jahiliyah yang ada di depannya. Itu dia membawa 10.000 pasukan, di tangan kanannya kemudian ada api yang menyala-nyala. Api yang dimaksud di sini adalah hukum dari langit yang akan membumi hanguskan kemudian hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Itulah Quran. Maka perintah Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Hari ini, saudaraku Kristen berhadapan dengan kami, wakil dari Apologet Islam Indonesia, minta kemudian data akurat kalau Yesus mengaku diutus kepada kalian orang-orang Kristen pemakan B2. Ada enggak? Jadi cuman cinta sepihak,
sebelah tangan. Dan itu dijelaskan pula di dalam kitab saudara. Hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat. Coba bayangkan, sampai kepada level bernubuat, bahkan sampai pada level mengusir setan, bahkan sampai pada level bermukjizat. Kalian pakai nama Yesus, tapi kok Yesus mengatakan, enyah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Bahkan sampai kepada level apa? Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ada apa ini saudaraku? Jangan baik-baik aja, jangan tenang-tenang baik. Neraka menunggu, kematian akan datang terhadap kalian. Kalau kalian lengah, masa bodoh, sok paten, sok cantik, tapi ternyata tak ada dasar akuratnya, tidak ada validasi yang mendasarinya, lalu buat apa bermimpi? Buat apa menghayal? Buat apa kemudian sibuk-sibuk setiap minggu kalian kemudian bernyanyi, memuji dan seterusnya? Untuk apa? Kalau tidak ada dasar pijakan kebenarannya, pondasinya rapuh. Kami bukan ingin mengurusi, tapi ini Al-Quran kami yang mengatakan, hei kalian, kata Quran, hatu burhanakum in kuntum sadikin. Tunjukkan jika kalian orang benar. Mana buktikan. Mana? Bahkan justru Anda menguatkan, memang nggak ada. Memang nggak ada. Hukum Taurat memang nggak ada untuk kami. Lah, lalu pondasinya Yesus mati untuk membatalkan Taurat itu untuk sopo? Ya untuk siapa? Kok di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kita ini sopo, rek? Lawang Taurat itu hanya untuk Bani Israel, kok kita? Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran menjelaskan hukum Torah hanya untuk Bani Israel, Isa hanya untuk Bani Israel, Bible pun menjelaskan Torah hanya untuk Bani Israel, dan Yesus hanya untuk Bani Israel. Lalu Kristen ini sopo, anak muda? Kristen ini sibuk sendiri. Tak ada hukum yang datang kepada mereka, mereka sibuk nyembah Yesus, mengkitabkan Roma, Galatia, Filipi, ibadahnya minggu, masuk ke gereja, mengharap sesuatu yang hanya mimpi, angan-angan, khurafat, tidak ada dasar pijakan. Kalau Al-Quran menyembah Allah, Allahnya yang mengajarkan, innani anallah. Kalau Islam beribadah kemudian menyembah kepada ilahnya, ada perintah. Kalau Islam berbicara tentang kitab sucinya, ada kitab suci yang berbicara tentang Islam. Kalau Islam berbicara tentang Nabi Muhammad berbicara tentang umat Islam. Tapi Kristen berbicara tentang Eloah, Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh, Adonai, Hasem. Tak ada oknum-oknum yang disebutkan ini berbicara tentang Kristen. Kalau Kristen berbicara tentang Injil, Injil tidak berbicara tentang Kristen. Kalau Kristen berbicara tentang Yesus, Yesus tidak berbicara tentang Kristen. Jadi Kristen ini siapa, rek? Ini kata Quran. Saya simpulkan sekali lagi. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sampaikan, serukan, wahai Nabi Muhammad. Katakan kepada mereka, tunjukkan kebenaran kalian kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Kalau kalian tidak mampu menunjukkan kebenaran yang ada di dalam diri kalian sebagai saudara saya Kristen, maka yang ada hanyalah kesesatan yang dibungkus seakan-akan benar. Karena Yesus mengatakan begini, saya kutip di dalam pengajaran beliau, Matius 21 misalnya, di data nomor berapa itu? Matius 21 nomor 43, saudara-saudara. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, mana Yesus mengatakan bahwa dia diutus kepada di luar Yahudi yang akan membuahkan kerajaan itu? Ada enggak? Ada enggak kisi-kisi pengajaran Yesus menghantarkan kita menjadi Kristen, penyembah anak orang? Ada enggak? Tak ada, sepi pemberitaan. Oleh karena itu, satu-satunya kembali kepada Quran yang mengatakan, hei kalian, jika kalian adalah orang benar, coba tunjukkan mana kebenaranmu. Nah, yang sesederhana ini, saya bertanya, jika Kristen itu adalah agama yang benar, tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan dia diutus kepada orang-orang di luar Yahudi. Saya butuh dalil, silakan. Gimana?
Saya mau menjawab, bisa? Silakan Ibu Caroline. Selamat malam ini Kang Dito, Alif, dan Juma, saudara-saudara semuanya ya. Selamat malam. Salam kenal bagi yang belum kenal. Saya mau menjawab Zuma, kayak itu ya, game Zuma gitu ya. Saudara Bang Zuma, saya mau menjelaskan ayat yang Bang Zuma minta ya. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kata Yesus, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jadi jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Ya, jelas ya. Indonesia juga ya. Indonesia juga, Bu ya. Ya, semua bangsa. Betul. Arab juga. Arab juga, semua bangsa. Lanjut dulu. Ya lanjut Ibu, lanjut. Itu dalilnya ya, Juma, menjawab Quranmu, menjawab Alkitab, menjawab Quranmu, ya. Oke, sudah giliran saya. Masya Allah. Ini sangat luar biasa jawabannya. Jadi gini ya saudara, kita itu bukan hanya sekedar modal mulut. Di dalam beragama itu kudu wajib terkoneksi mulut kita itu, lidah kita itu dengan akal. Kalau hanya modal mulut, tidak berakal, cicak pun bisa bernyanyi. Anda membantah Al-Quran dengan Matius 28. Hei saudara, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17:8. Dengarkan pelan-pelan yang saya uraikan ini. Dengarkan pelan-pelan. Tenangkan diri Anda, dengarkan pelan-pelan. Yang Islam juga, saudara-saudara saya di bawah, anak-anak saya, dengarkan. Yesus berkata, sebagaimana dalam Al-Quran juga Nabi Isa alaihissalam juga berkata di dalam surah Al-Maidah ayat 116-117. Nabi Isa berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dia tidak punya hak mengatakan sesuatu yang bukan haknya. Yesus juga menutup perkataan-perkataannya itu. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semua telah menerimanya. Segala firman itu tidak ada Matius 28. Yesus tidak pernah menyampaikan sebelum dia menutup ajarannya, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu nggak ada, itu ajaran Yesus itu nggak ada. Nggak ada. Ini yang pertama. Jadi kalau Yesus tidak pernah mengatakan kepada Bani Israel muridnya, pergilah, sebab kepada aku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Maka ini siapa ini? Ini siapa ini? Yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Yesus yang aslikah atau Yesus yang palsu? Karena Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Hati-hati, kata Yesus tuh kepada Bani Israel. Murid-murid yang telah disampaikan kepada mereka pemberitaan, segala firman, segala kuasa, segala apa yang Tuhan berikan melalui Yesus. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret yang ditentukan oleh Tuhan Elohim untuk menjadi perantara bagi manusia, yang melakukan kemudian tanda-tanda, mujizat, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Terjawab toh? Bahwa orang Israel harus tahu Yesus ini adalah perantara. Bukan Tuhan itu sendiri, bukan dia yang melakukan kemudian kuasa itu sendiri, tetapi Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu Yesus yang betul. Tapi kalau dia mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, tunggu dulu, itu siapa? Untuk mendeteksi bahwa yang di dalam Matius 28 ini Yesus asli atau Yesus palsu, baca nomor 20-nya.
Itu kuncinya tuh. Kita baca nomor 20. Apa nomor 20-nya? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini deteksi. Ini orang berakal ini akan sampai ke situ. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kita deteksi dulu. Mana perintah Yesus agar orang menyembahnya? Enggak ada kan? Berarti ini bukan Yesus. Mana perintah Yesus agar orang menjadi Kristen? Enggak ada kan? Berarti ini bukan Yesus. Mana perintahnya agar orang ibadah hari Minggu? Enggak ada kan? Berarti ini bukan Yesus. Mana perintahnya agar manusia memakan semua makanan, memakan semua binatang, memakan semua apa yang diharamkan Tuhan, meminum semua apa yang diharamkan Tuhan? Enggak ada kan? Berarti ini bukan Yesus. Mana perintahnya Natalan? Mana perintahnya merasulkan Paulus? Mana perintahnya mengkitabkan 13 buku Paulus? Ada? Enggak ada kan? Berarti saudara-saudaraku Kristen menerima perintah ibadah minggu, menerima kemudian ajakan tidak bersunat, menerima ajakan menganggap hukum Tuhan itu sampah, itu bukan dari Yesus, tetapi penyesat yang ngaku-ngaku Yesus. Lagi-lagi Al-Quran tidak pernah goyah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ketika Anda ingin memenggal kebenaran Al-Quran dengan membawa data Matius nomor 19 ini, endingnya ada 20. Maka Yesus berkata apa? Kamu ingin melihat nabi palsu? Kamu ingin melihat nabi palsu yang menerima kemudian ajaran dari setan? Kata Yesus, lihat dari buahnya. Apa buah? Pengajarannya. Kalau ajarannya itu tidak pernah aku ajarkan, itu bukan dari aku, Cak Ayu. Itu bukan dari aku. Ingat sekali lagi, kembali role-nya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Hayo, ada enggak kemudian Matius 28 di situ? Ketika murid-muridnya telah menerima, ada enggak perintahnya untuk ke seluruh bangsa? Enggak ada. Yang murid-murid terima, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Indonesia, Cak Ayu. Itu firman yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Seperti itu, saudara. Jadi saya simpulkan sekali lagi, untuk mengetahui bahwa yang berkata yang keluar dari kubur itu Yesus yang asli atau bukan Yesus yang asli alias palsu, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah dengan sombong berkata di dalam firman yang diterimanya dari Elohim untuk Bani Israel, kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Tunjukkan data itu. Silakan. Kamu lari kemana-mana, Juma. Tadi kamu tanya di mana Yesus untuk semua bangsa. Kamu tanya itu pertanyaan tadi, jangan kau lari-lari kemana-mana. Kamu tadi bertanya di mana Yesus untuk semua bangsa. Kamu tadi mengatakan Yesus hanya untuk Israel. Itu aja fokus. Gak usah kau babus babi sampai Medan, sampai Jakarta. Kamu tadi bertanya di mana Yesus untuk semua bangsa. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus sendiri berkata perintah untuk memberitakan Injil. Yesus berkata, Yesus memberkati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan semua kuasa di surga dan bumi. Di mana nih? Itu ucapan yang muncul Matius. Di luar kelas Yesus, Mbak. Yesus sendiri berkata, Yesaya Matius 28 yang ke-18 Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di Matius 28 ayat 18 Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, baik. Sekarang saya boleh bertanya. Kamu tadi jelas fokus. Saya boleh tanggapin nggak ini? Mana Yesus
untuk semua bangsa. Kamu bilang Yesus hanya untuk Israel. Itu fokus. Ya. Kamu lari kemana-mana, Oke. menjelaskan babi bibu, Baik. hanya menyesatkan orang. Baik. Saudari Carolina, percayakah Anda Yesus berkata agar waspada kepada Yesus palsu? Percaya enggak? Jangan lari kemana-mana. Yesus pasti. Ya, saya tanya dulu dong. Yang saya tanya itu kan ucapan Yesus anak Maria, bukan ucapan Yesus palsu. Kan jelas pertanyaan saya. Al-Quran kan menarasikan itu kan. Wa ma qatalu wa ma salabu. Yesus juga menarasikan itu. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Kan jelas tuh. Sekarang uraiannya, sebelum muncul Yesus yang keluar dari alam kubur, Yesusnya berkata, segala firman telah aku tamatkan. Selesai. Nah, sekarang ada tambahan. Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah Carolina sebagai pastor, sebagai pendeta. Ada tambahan? Enggak ada tambahan. Makanya Yesus minta waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kamu percaya. Lah kok di situ percaya? Kenapa di situ percaya? Karena ente bukan murid Yesus. Begitu saudariku Carolina. Neraka itu luas dan siap melulantakkan diri Anda kalau Anda tidak menggunakan akal, hanya egois aja. Pertanyaan saya saudari. Habis ini Anda bicara. Ini pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya. Adakah Yesus meminta Bani Israel, bukan Kristen ya, agar waspada kepada Yesus palsu? Karena Yesus palsu itu akan datang dan kemungkinan besar kata Yesus akan menyesatkan murid-murid asli juga. Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 23 sampai 26. Lukas 21 nomor 8. Tolong Anda jawab dengan jujur. Silakan. Jangan kamu lari ke Yesus palsu, Yesus palsu. Itu ditujukan kepada nabi palsu yang mengaku-ngaku seperti Yesus, yang mengaku-ngaku mengerti firman Tuhan seperti dirimu itu. Kamulah nabi palsu itu. Kemudian masalah ayat ini adalah ayat Yesus sendiri yang berkata, setiap orang yang sudah dibaptis dan menerima namanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah murid Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang sudah dibaptis nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Yesus sudah mengenalnya dan Yesus sudah mengenal orang itu dan orang itu adalah Kristen, artinya pengikut Yesus. Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Salah jadi lagi. Kamu jangan tidak mengenal Kristen ya. Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus ya. Iya. Jadi jelas. Kamu jangan congor dan menyesatkan dengan 4.000 orang yang di sini ya. Al-Quran saya belum goyang sedikit pun sahabat-sahabat. Kul ha'atu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan wahai Carolina yang cantik. Jika ada bukti kebenaranmu tunjukkan. Saya bertanya, apakah Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya akan datang kepada mereka Yesus palsu? Ya atau tidak? Tunjukkan kebenaranmu. Yesus berpesan enggak kepada Bani Israel murid-muridnya angkatan pertama? Hei kalian, waspadalah sebab akan datang kepada kalian penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Jangan kau percaya. Sekarang saya tanya nih sama saudari, percaya enggak Anda ucapan Yesus ini bahwa akan muncul Yesus palsu yang mendatangi murid-murid Yesus asli? Percaya apa enggak percaya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Carolina, silakan. Percaya enggak? Kalau ente percaya, kamu percaya enggak? Ayatnya di mana? Kamu tunjukkan ayatnya di mana perkataan itu? Tunjukkan. Lukas 21 nomor 8. Satu aja dulu. Kalau kebanyakan nanti gugur rambutnya saudari saya ini. Itu tanda-tanda akhir zaman. Itu bukan di zamannya Yesus. Itu yang dikatakan Yesus adalah akhir zaman ini. Ya? Akhir zaman.
Itu ketika muridnya bertanya, tunjukkan Allahu gimana Akbar. akhir zaman itu. Tanda-tanda akhir Al-Quran zaman itu tidak itu goyah. akan datang orang Masya seperti Yesus Allah. Kristus yang mengaku penyelamat dirimu itu. Subhanallah, Al-Quran. Penyesat itu dirimu, ya. Al-Quran, Al-Quran. Yesus Aku tidak berkata, mengenal Al-Quranmu dan aku menjawab dengan waspadalah apa yang ada di kepada Alkitab. penyesat yang datang kepada kamu. Penyesat Wah, itu datang di akhir kepada zaman, kamu. bukan kepada murid-muridnya. kepada Apakah akhir murid zaman Yesus ini. hidup sampai akhir zaman, Cak Ayu? Jangan menghayal. Saudariku, dengarkan, dengarkan. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kamu Penyesat itu datang kepada percaya. siapa? Penyesat itu datang kepada siapa? Kepada murid Yesus, angkatan pertama. Angkatan kedua siapa muridnya? Muridnya cuma 12. Angkatan pertama itu maksudnya adalah orang yang hidup berdampingan dengan Yesus yang disebut sebagai murid. Mana dalilnya, mana ayatnya? Lukas 21 nomor 8, Cak Ayu. Murid-murid Yesus cuma 12 dan dia hidup bersama Yesus Kristus. Ya, itulah yang dimaksud penyesat itu datang? Yesus. Di mana? Saudariku, Penyesat itu di mana ketika murid-muridnya masih hidup? Dia hidup bersama Yesus Kristus. Yesus Kristus lebih dulu naik daripada murid-muridnya hilang. penyesat Kamu bilang kamu pada itu murid-muridnya penyesat datang. Saudariku, kalau Anda membantah itu berarti Anda memang betul-betul antikristus. Bukan, kamu bilang tadi penyesat datang kepada Anda percaya murid-muridnya. enggak kepada ucapan Yesus? Kamu tadi saya baca. bilang penyesat datang kepada murid-muridnya. Murid-murid siapa? Jelas itu. Dengarkan saya bacakan karena kayaknya Anda nggak paham Bible. Gini, Lukas 2, murid-muridnya siapa? sabar dulu, saudariku, neraka luas. Kamu Jangan dah diperebutkan, bilang tadi penyesat datang saudariku. kepada murid-muridnya. Iya, Yesus makanya masih ada di dengarkan situ. dalilnya. Saudari, dengarkan dalilnya. Dan Dengarkan dalilnya, kamu murid-murid yang dengarkan. Kamu yang sesat, kamu yang belajar lagi Lukas 21 nomor 7. Lukas 21 nomor 7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Yang bertanya kepada Yesus siapa? Iya, murid-muridnya bertanya pada Yesus. Kenapa? Itu sudah tahu. Terus kenapa Anda Iya, muridnya membantah? bertanya. Ya, murid-murid kan? Oke, Muridnya saya itu lanjut. bertanya tentang akhir zaman. Muridnya itu bertanya tentang akhir Kenapa zaman. jadi akhir zaman? Cak Ayu, dengarkan. Guru, ya paman, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kalau itu akan terjadi? Apa kata Yesus? Waspadalah supaya kamu. Kamu siapa? Kamu siapa? Iya, saya tahu muridnya. Apakah ada penyesat itu Muridnya. datang ke muridnya? Berarti kata Yesus, dengarkan, Muridnya dengarkan. ada kah penyesat itu datang? Iya, dengarkan, Muridnya ada kah dengarkan. penyesat itu datang? Dengarkan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu apa? Jangan kamu mengikuti mereka. Berarti penyesat itu zaman mana? Zaman mana? Itu kan judulnya ada kedatangan anak manusia yang kedua kali, bro, akhir zaman. Kok jadi judul? Saudariku, judulnya itu kalau film permulaan penderitaan. Ini Anda belajar di mana, Swe? Hei, ini kan 26, 27 judulnya adalah kedatangan anak manusia Permulaan penderitaan Lukas 21. Nah, inilah kalau bengek. Dibilang Lukas 21 nomor 7. Permulaan penderitaan. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu terjadi?" Saya bacanya 28, 25. Ya, makanya jangan makanya aku bilang jangan hidup dalam mimpi.
Jangan Muraan mimpi. pemberitaan itu artinya akhir zaman. Saudariku, Murid-muridnya bertanya kepada Yesus. saudariku, Katanya, tidak "Guru, ada artinya hingga Anda manakah ngotot, itu akan terjadi, Anda dan apakah bertele-tele, tandanya kalau Anda itu berlata-lata, terjadi?" pada Tidak. masa ajal Anda datang, penyesalan itu akan datang. Oke? Tak ada gunanya Anda nggak ada gunanya. Mumpung masih ada kesempatan, mari buka diri, buka diri, buka akal. Ini Bible, ini Bible, ini Bible. Nanti kamu lebih dulu yang dimasukkan neraka. Saya cari yang diskusi yang gunakan akal. Kalau ada, kalau misalnya di Kristen masih menyisahkan orang yang berakal, oke? Saya nggak butuh manusia yang mau bunuh diri sendiri ke neraka. Dalilnya jelas. Yesus berkata apa? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan mereka akan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti, jangan kamu mengikuti, kamu jangan mengikuti mereka. Kamu kan murid yang bertanya, guru, ya paman, bila manakah itu terjadi? Apa tanda kalau itu akan terjadi? Nah, kata Yesus mengatakan kepada mereka, waspada supaya kamu jangan disesatkan. Loh, ini cerita yang terjadi dan akan terjadi terhadap murid Yesus. Katanya percaya kepada Yesus, kok melalang buana kemana-mana. Ayolah saudara-saudaraku, jangan sombong dengan kebenaran. Kasih kesempatan itu Pak Lintas semua. Oke, silakan. Saya memberi ruang kepada saudara-saudara saya Kristen untuk berbicara dengan jujur berdasarkan Bible itu sendiri. Ingat, Bible itu kitab saudara. Jangan justru saya yang lebih percaya isinya daripada kalian. Silakan. Iya. Pak Samuel. Oh, nggak nyimak nih Pak Lenta ini. Jadi Bang Suma ya, ini silakan, Bang. Kita beda. Kalau Yesus asli dan palsu itu ya, kalau Yesus sendiri bersaksi dia itu akan mati dan bangkit disesa dan dianiaya. Kalau Yesus palsu, Yesus yang tidak mati dan bangkit yang diserupakan, itu yang palsu. Itu di ajaran kalian itu. Jadi itu yang palsu. Yang asli itu ada saksi Maria ibu Yesus, murid-muridnya, ahli-ahli Taurat, siapa-siapa yang menghakimi, orang banyak yang berteriak salibkan dia. Itu Yesus mati dan bangkit. Juga di surah Maria 3:3 itu. Jadi Yesus palsu itu yang di ajaran kalian itu, yang tidak mati dan tidak bangkit, yang diserupakan. Nah, itu yang palsu. Oke, baik Bang, baik. Masih di situ dia. Di mana dia sekarang? Sudah pergi belum? Jadi gini, sudah pergi, udah berangkat dia tadi. Dipanggil sama suaminya karena dia belum masak. Iya. Tidak, Udah pergi tadi. Iya. Dia kemana sekarang? Iya, nggak tahu, saya juga nggak tahu kemana dia pergi. Yang jelas bisulnya udah meledak di sini, entah dia mau kemana terserah dia lah, bunda, bukan urusan kita itu. Jadi gini saudaraku, coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33. Coba Anda baca itu. Daud menubuatkan Mesiasnya tidak ditinggalkan di kuburan. Mesias yang dibangkitkan itu tidak mengalami kematian, tetapi diangkat oleh tangan kanan Elohim. Siapa itu? Siapa itu, Bang? Siapa itu? Ayo. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Ini bukan Quran, ini Bible. Kalau Al-Quran sudah final. Barrafa'ahullah alaihi. Nabi Isa diangkat langsung oleh Allah ke sisinya. Itu Al-Quran udah final. Tidak mungkin saya akan menanamkan isi Quran kepada orang yang mematikan akalnya. Sedangkan Bible menceritakan seperti itu dibantah. Apalagi Quran. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 itu. Apa kata Petrus dalam khotbahnya? Daud adalah seorang nabi. Kuburannya masih ada di tengah-tengah kita, katanya. Dia tidak mengalami kebinasaan. Artinya tidak mengalami maut. Dan dia tidak ditinggal di kubur. Lalu kemudian
kata Petrus, Daudnya mengatakan Elohim akan menyelamatkan dia dengan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Itu jelas, itu dalil. Iya, Yesus bangkit mengalahkan maut. Kalau dia masih dikubur tidak bangkit, berarti dia kalah. Nah, itu perspektif Anda. Sedangkan pada saat iya, saya paham kalau itu, saya paham. Tetapi sayangnya saudara, Petrusnya sendiri yang mengatakan itu, bahwasanya dia tidak mengalami kematian, melainkan diangkat langsung oleh tangan kanan Elohim. Sedangkan di data 36-nya Petrusnya mengatakan, oleh karena itu orang-orang Israel harus tahu Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian angkatan jahat. Itu sama seperti di Al-Quran. Karena yang disalibkan ini adalah penyesat, maka Allah menjadikan iblis sebagai sembahan-sembahan orang-orang kafir. Bukankah kemudian Yesus sendiri mengatakan Yudas itu iblis? Coba. Dan ketika dia bangkit, dia mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa. Sedangkan yang menjanjikan kuasa surga, langit dan bumi itu iblis. Yesus dicobai oleh iblis. Lukas 4 nomor 6. Yesus dicobai. Iblis berkata, "Hei Yesus, ya paman, jika engkau menyembahku, segala kuasa langit dan bumi dan kemegahan bumi ini akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa, sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Nah, iblis memberikan kuasa itu kepada si mayit yang ada dalam kubur. Maka ketika ia bangkit, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa." Siapa yang memberikan kuasa kepada si mayit ini? Adakah Bapak menjanjikan kuasa kepada Yesus, langit dan bumi? Gak ada. Yang menjanjikan kepada siapapun yang dia kehendaki kuasa langit dan bumi hanya si Bilis Isis. Yesus sudah berapa kali dicoba. "Hei Yesus, kalau kau sanggup, kalau kau menyembahku, ku kasih kamu segala kuasa. Langit dan bumi kau jadi penguasanya. Sembah aku dong." Apa kata Yesus? Tidak. Berarti Yesus tidak menerima kan? Nah, siapa ini si mayit ini yang menerima kuasa tersebut? Siapa? Itulah manusia yang mengaku akulah dia. Makanya Yesus berkata, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memaki namaku dan berkata, akulah dia." Pada saat sejenak sebelum penangkapan, ada manusia mengaku akulah dia. Baca di dalam Yohanes 18 nomor 5. Ketika kemudian tentara Roma datang mencari Yesus, mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus sama sekali. Maka ketika dia ditanya, "Siapa yang kalian cari?" "Aku mencari Yesus dari Nazaret." Apa kata makhluk tersebut? "Akulah dia." Ditangkap. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku akulah dia itu penyesat. Nah, ditangkap oknum yang mengaku akulah dia. Setelah ditangkap, naik dia, disalib. Setelah disalib, turun dia di kuburan. Setelah di kuburan, dia keluar. Setelah di kuburan, keluar dari kuburan. Apa katanya? "Pergi, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku." Itu siapa? Yesus penyesat. Kenapa penyesat? Karena Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda penyesat itu adalah mengaku dengan berkata, "Akulah dia." Yang ditangkap dan disalibkan ini mengaku akulah dia. Apa buktinya kalau itu bukan Yesus? "Eli, Eli lama sabaqtani." Yesus seumur hidup tidak pernah memanggil Bapa dengan panggilan Eli. Itu bukti bahwa itu bukan Yesus. Itu bukti bahwa itu bukan Yesus. Jangan kau putar balikan Alkitab semua ya. Saya nggak putar balikan, saudara. Yesus ya, yang mereka tanya ya, mau dicium Yudas. Berarti Yesus yang penyesat kan? Ya, berarti Yesus yang Anda maksud penyesat kan? Akulah yang kamu cari. Akulah dia. Siapa itu? Siapa itu? Bukan Yesus palsu. Anda jangan putar Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu bukan Yesus palsu? Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana juga Anda bisa pastikan kalau itu Yesus palsu? Saya dapat pastikan. Yesus berkata, penyesat itu berkata, "Akulah dia."
Ayo. Jangan kau tafsir kata akulah dia Oh, bukan. semau-maumu. Ya. Itu kata Yesus, saudaraku. Tidak. Yesus berkata Jangan. kepada muridnya. Yesus berkata kepada muridnya, Bahaya, saudara. waspadalah. Jangan putarbalikan Alkitab. Saya tidak Jangan. memutarbalikan, saya justru meluruskan, Coba saudaraku. Anda baca topiknya Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Coba Anda baca. Karim. Yesus berkata. Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Oke, sekarang begini. Oke, saudara Kristen. Siapa namanya ini? Chris, saudaraku Chris. Oke, anggaplah itu Yesus asli. Anggaplah itu Yesus asli. Sekarang, kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda percaya kepada ucapan Yesus, maka wajib mutlak harus ada yang memenuhi penyesat mengaku akulah dia, ego emi. Tolong tunjukkan. Setelah oknum yang ditangkap ini mengaku ego emi, siapa lagi yang pernah mengaku ego emi? Tunjukkan. Saya malam ini juga akan menghubungi kantor KUA untuk menikah hari Ahad besok. Kalau Anda bisa tunjukkan kepada saya, silakan. Saya hitung sampai 10. 1. Itu adalah nubuat. 2. Iblis juga nanti akan 3. mengaku aku Mesias nanti. 4. Ya, iblis akan menyaru seperti 5. Yesus, ya. Menjelang 6. hari kedatangan Yesus, iblis akan 7. berbuat sesuatu bahwa 8. dia akan menampakkan diri sebagai 9. Yesus. Itu nanti. 10. Gak ada, teman-teman. Udah, sudah ada, kawan. Gak ada. Gak ada. Jangan, Sedangkan, saudaraku, sedangkan, sabar. Jangan cuman sakit hati dicurhat, disampaikan di sini. Jangan. Mending Anda turun, Anda minum air, Anda renungkan apa yang sampaikan daripada Anda celoteh di sini. Yang membantah dalil, mending Anda turun. Istirahat kek atau apa kek. Mungkin masih ada Kristen lain yang menggunakan akal sehat. Yesusnya berkata nih kepada muridnya, hei muridku yang ganteng, ya paman, waspadalah kepada penyesat. Tanda-tandanya apa paman? Tanda-tandanya dia berkata dengan mulutnya, akulah dia. Oh, itu tandanya. Oke, nah kita ke timur, nguping ke sana sini. Ada nggak yang mengaku akulah dia? Nggak ada. Kita ke barat, ada nggak mengaku akulah dia? Nggak ada di sini. Kita ke Yudea, ada nggak yang mengaku akulah dia di sini? Nggak ada. Kita ke sini, ada nggak mengaku akulah dia? Nggak ada juga. Tapi ketika kita kemudian ke gurun paran, kita temukan kemudian orang yang mengaku akulah dia. Lalu apa yang terjadi terhadap dia? Orang ini ketika mengaku akulah dia, apa yang terjadi di situ? Wow. Kok wow? Ada apa Bang Suma? Wow. Emang ada apa sih? Ketika orang itu mengaku akulah dia. Kok wow? Ya iya. Wow. Kenapa? Ada apa weh? Bilang dong. Apa yang terjadi pada saat dia mengaku akulah dia? Para prajurit mundur dan berjatuhan ke tanah. Sampai dia begitu. Iya. Kalau hanya mengatakan akulah dia yang engkau cari loh teman. Mana? Apa? Kenapa dia harus jatuh? Untuk apa? Tapi karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dan penyesat itu berkata akulah dia. Nah, kalau Anda mengatakan yang berkata akulah dia itu adalah Yesus, kan Yesus memang sudah mengatakan, Cak Ayu, penyesat itu mengaku Yesus. Berarti korbannya akan mempertahankan itu bukan palsu, itu Yesus. Kenapa mengaku Yesus? Ya karena penyesat. Kenapa mengaku Yesus? Karena memang harus mengaku Yesus. Kenapa mengaku Yesus? Ya karena memang harus mengaku Yesus. Penyesatnya pakai nama Yesus, berkata akulah dia. Dua hal terpenuhi. Yang pertama mengaku Yesus. Host, tidak usah dinaikkan Bang Suma 04 atau 03. Saya sudah ada di sini. Keliru pencet. Oke. Iya. Jadi gitu, akulah Yesus. Dari penyesatnya terus berkata Yesus. Nah sekarang ketika penyesatnya mengaku Yesus, ditangkaplah dia. Bukan Bang Suma, itu bukan penyesat, itu adalah Yesus asli. Oke, saya duduk, saya sandar, kemudian ambil rokok sebatang, bakar, ketepak, isap. Silakan tunjukkan oknum selain oknum itu yang mengaku akulah dia.
Kalau ada, besok saya nikah lagi. Ada? Tidak ada. Itu di akhir zaman. Tunggu dulu. Penyesatnya mengaku akulada itu wajib hukumnya datang kepada Yesus, murid Yesus. Tidak mungkin murid Yesus masih hidup sampai akhir zaman. Tidak mungkin. Berarti pada zaman itu juga penyesatnya itu datang, dan pada saat itu juga penyesat itu ngaku akulah dia, dan saat itu juga penyesat itu datang kepada murid-murid Yesus. Gitu. Sabar ya teman-teman di YouTube. Saya membaca apa yang kalian sampaikan. Sabar. Oke, jadi gitu. PR saudara-saudara Kristen ini dari Bang Suma dan timnya, tolong tunjukkan oknum yang mengaku akulah dia yang datang pada abad pertama selain daripada yang ditangkap. Ahai, manrasi anggota. Lanjut teman-teman sekalian. Yang jelas, anaknya Bunda Maria itu utusan Tuhan. Dia hanya mengajar kepada Bani Israel. Itu satu. Yesus yang dianggap ke seluruh dunia itu bukan anaknya Maria, tapi Yesus yang mati terkutuk di tiang salib, bangkit menjadi Tuhan. Kemudian Paulus berusaha untuk mengajarkan itu. Jelas kok itu. Akulah dia. Itu sih kesimpulan sederhana kok. Yang penting kan mau jujur ya. Siapapun Yesus itu dua-duanya salah kalau dia adalah Tuhan. Siapapun Yesus itu dua-duanya salah kalau untuk seluruh dunia. Dia hanya untuk Bani Israel. Siapapun Yesus itu. Sederhana kok itu. Semoga tercerahkan. Jangan lupa nonton film Doti supaya kau nggak kena Doti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini Al-Quran menantang 1400 tahun. Tidak main-main. Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Ini 1400 tahun Quran. Katanya karangan Nabi Muhammad. Katanya Quran itu bukan kalam pencipta langit dan bumi. Kok nggak gugur-gugur? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katanya ini karangan. Katanya ini ditulis orang yang buta huruf, yang tidak memiliki ilmu, yang tidak ada wahyu, yang tidak ada ilham, tak ada roh kebenaran padanya. Kok nggak bisa digugurkan? Kalian berasal dari orang-orang yang hebat. Agama kalian ditopang dari segala macam ya kemajuan, kecanggihan, segala macam. Kemudian apa yang ada di kalian itu mendukung dan sebagai pendukung keyakinan kalian. Ini Quran ya, Quran dari satu manusia saja nih. Dia tidak berkelompok, satu. Namanya Nabi Muhammad, hidup di zaman jahiliyah, tidak mengerti baca tulis, menceritakan ini. Kok gak bisa kalian gugurkan? Lawan terus Al-Quran itu, lawan. Benci saja Al-Quran itu, benci. Tutup akal kalian, tutup hati kalian, tutup. Tapi sayang, sampai kalian membusuk di dalam api neraka, kalian tidak akan pernah bisa kemudian menyentuh esensi kebenarannya selama kalian tidak bisa membuktikan apa yang menjadi tantangannya. Qul hatu burhanakum. Kalian
tunjukkan kebenaranmu, buktikan kebenaranmu. Jika kamu orang yang benar. Nah, cuman kesurupan. Cuman kesurupan kayak gitu. Mana? Mana kata Quran, kemana? Tunjukkan kebenaranmu, mana? Ayo, jangan sakit. Jangan sakit. Mana tunjukkan kebenaranmu? Mana tunjukkan? Ada? Ada? Nggak ada, Cahayu. Aku cuman minta tunjukkan dalilnya. Kalau di Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel. Quran tuh, inni rasulullahi ilaikum. Itu kata Quran. Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Oh, itu Nabi Isa, bukan Yesus. Oke, Yesus berkata, Matius 19:24, aku Yesus diutus hanya kepada domba-domba dari Bani Israel. Lah kalian Bani apa? Ayo, Bani apa kalian ini? Sulit saudara-saudara, sulit. Al-Quran mengatakan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Yesus mengatakan dirinya diutus hanya kepada Bani Israel. Karisteng, dari mana datangnya? Ayolah saudaraku, mari, jangan angkuh, jangan sombong. Apalah artinya mempertahankan sampai mati, sampai ngotot, nipu sana sini, melilit lidah, tapi tidak ada dasar pijakan. Jadilah manusia yang cerdas, mempertahankan sebuah keadaan di mana keadaan itu tidak punya dasar. Itu adalah seburuk-buruknya keadaan. Itu seburuk-buruknya keadaan. Kambing diajari bicara dengan secanggih-canggihnya alat, dia akan tetap ngembek. Kambing, ini sudah zaman modern. Jangan gitu lagi dong. Ayo belajar sekarang. A, B, C, D. 1, 2, 3. Ya wajar. Wajar. Kamu paksakan kambing itu pun dengan cara apapun, tetap aja dia ngembek. Karena tidak ada alat yang ada di kepalanya untuk mendeteksi kebenaran. Lah ente ada akal. Janganlah hidup seperti kambing. Ada akal. Jangan gengsi. Lemah kita ini. Ketika kita kekeh mempertahankan kesesatan, besok hari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda sedetik setelah di bawah tanah, tak ada lagi pilihan. Kalau di sini sekarang nih, Anda masih hirup udara, masih ada pilihan, Cak. Mau masuk Islam atau tetap dalam kekufuran, masih ada pilihan. Tapi kalau Anda sudah masuk ke dalam tanah, mau siapapun yang datang memberikan pencerahan, menjelaskan kebenaran, sampai mulutnya robek sekalipun, Anda tidak punya pilihan. Anda tidak lagi berhadapan, Anda tidak lagi menghadap pada kehidupan duniawi. Anda sudah berhadapan dengan kehidupan selanjutnya, yaitu mempertanggungjawabkan segala apa yang Anda lakukan ketika hidup di dunia. Kesombongan tidak akan menghantarkan Anda selamat. Yesus nggak suka orang yang sombong. Ya, kepongahan tidak akan menghantarkan Anda kepada keselamatan. Yesus tidak suka kepada orang yang pongah. Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal, bukan dengan iman. Kasihi Tuhanmu dengan hatimu, dengan akalmu, dengan budi pekertimu. Kasihi dengan itu, bukan dengan iman. Iman itu perkara hasil. Kalau akal sehat, iman hasilnya sehat. Tapi kalau akal jangankan sehat, berfungsi aja kagak, gimana iman mau benar? Jadi jangan sombong, jangan sombong. Ayo silakan. Ini Al-Quran yang mengatakan ini. Al-Quran ini adalah alat deteksi untuk orang-orang yang di luar pengiman Al-Quran. Begitu sederhana, bukan? Nah sekarang Anda uji saya dengan Bible. Ada nggak Kristen sini? Silakan Anda bunyikan suara Bible, kitab manapun, bab berapapun, nomor berapapun, uji saya sebagai seorang manusia.
sebagai seorang manusia yang berpegang kepada akidah dinul Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, uji saya dengan Bible saudara, dari kitab manapun, dari bab manapun, nomor berapapun. Silakan, silakan saudara Kristen yang ada di sini, uji saya dengan Bible Anda. Di mana saya akan jatuh di situ? Bang Suma akan jatuh dengan Bible ayat nomor sekian, dalih sekian. Silakan Anda tunjukkan. Sebagaimana saya menunjukkan, Qul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Hei orang-orang Kristen, kata Quran, orang-orang kafir, tunjukkan bukti kebenaranmu. Nah tuh, disuruh tuh, tunjukkan bukti kebenaranmu, bedeng. Buka lagi. Mana? Mana buktinya Yesus yang netek ke ibunya itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, sebagaimana imanmu? Mana buktinya? Mana buktinya bahwa orang yang menyembah Yesus itu adalah benar? Mana buktinya? Mana buktinya bahwa masuk ke gereja itu adalah perintah Tuhan? Mana buktinya? Tunjukkan kebenaranmu, jika kalian benar-benar memiliki kebenaran itu. Nah sekarang saya sudah uji. Tadi ada 2 saudara kita Kristen, tak sanggup. Ku hitung sampai 10, tak sanggup. Andai kan sanggup, bahaya, bisa kawin saya besok. Kemudian, mana ada saya janji? Kan aku janji. Kan ada janji. Aku gak janji. Aku hanya menunggu waktu. Oke. Jadi sekarang dibalik nih. Anda uji saya dengan Bible sekarang ini juga, biar disimak oleh 4.000 lebih orang memandang. Di YouTube juga kurang lebih 1.000-an orang yang memandang. Sekarang Anda uji saya pakai Bible. Misalnya nih, di Lukas atau di Markus, coba uji saya. Jatuhkan keislaman saya dengan data-data di Bible saudara. 1 data kah, 2 data kah, 3 data kah, 4 data kah? Mana yang bisa meruntuhkan keislaman saya? Silakan. Ini tantangan. Ada? Ini saudara Handi ini dari sekte mana? Silakan. Saudara Handi mungkin bisa uji saya dengan data-data Bible. Mana yang bisa menjatuhkan saya? Saya tidak sombong, tapi ini berbicara mengenai kebenaran dalam perspektif perbandingan agama. Ini diskusi tentang agama, tentang keyakinan. Salah kita memilih keyakinan, maka neraka. Dan neraka bukan cuma datang untuk tamasya, enggak. Di situ sengsara selama-lamanya, kekal, tak ada ujungnya. Silakan, saya sambil bikin kopi ya, campur masako, sambil menunggu ada Kristen yang ingin menguji saya pakai menggunakan data Bible-nya. Saya akan karungin semua data-datamu itu. Silakan. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte mana, Bun? Saya sekte Amerika nih Gurunda. Oh, sekte Amerika, Masya Allah. Silakan, Bunda, silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Gurunda. Iya, silakan. Nggak ada Oten sekarang. Ya izin dulu, saya kurang kita sapa dulu. Iya, silakan. Ya, Pak Lenta, dari tadi Pak Lenta nggak buka mic. Pak Lenta, selamat malam. Pak Lenta, dibuka mic-nya Pak. Kristen atau Muslim? Sepertinya kepencet dia, tidur di atas. Oke, Pak Jerry Wood, selamat malam. Kristen atau Muslim, Pak Jerry? Muslim. Assalamualaikum Gurunda, salam kenal semua dari Jawa Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jawa Timur dekat mana dengan Kalimantan, Bang? Dekat ya? Saya di Surabaya, Bang. Oh, Surabaya. Ya, ya, ya. Oke. Masya Allah. Subhanallah. Ini apa teman kita ini? Bang Jerry ya. Apanya saudara ini yang dinaikkan ini? Laskar tak berguna. Impe, lu mau ngapain di sini, Impe? Hoi! Ya, iya. Ada Gimpe ya? Gimpe ulu. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saudara Bang HMM, berapa harganya tuak 1 liter sekarang, Le? Nah, itu dijawab itu.
Allahu Akbar. Coba tanya banyak, ukuran ban depan berapa? Tak paham. Ukuran angin ban depan. Makasih anak buah. Ini bukan air keran kan ini? Bukan air keran ini kan? Awas. Aku mau umumkan dulu ya Bang Juma. Maaf ya yang ada di YouTube-nya Zulkifli Mabas sama Andi Selebes Channel. Itu memang nggak gerak gambarnya ya. Namanya bahkan nggak tertulis. Ini ada kesalahan dalam emulator Androidnya, nanti akan kami perbaiki ya. Ini 2 hari 2 malam saya belum nemuin penyakitnya di Bang Juma. Nggak gerak kan ada gitu? apa ya? Nah, Enggak. tunggu tanggal mainnya lagi, belajar dulu nih. Ini soal secepatnya ditemukan solusinya. Kenapa demikian? Karena hostnya ini pakai Anti rungkat. apa namanya ini? Pakai anti rungkat. Anti bocor. Dia pakai anti rungkat. Anti Tapi tumbang, kalau Bunda. TikTok yang biasa aja Bang Juma itu gerak. Kalau pakai yang biasa aja. Tadi seperti Bang Juma tadi pagi kan live tuh siang ya. Itu gerak semua, bagus. Iya. Ya besok-besok ini Pak Arif ini kalau masih kayak gini aja nih, mulai malam ini ya, mulai malam ini malam, gitu aja sih. Subhanallah, Masya Allah. Pak Arif ya, mulai ini malam ini loh. Pakai yang biasa aja. Kalau yang biasa 2 jam tumbang. Oh ya, Luwu Utara di mana Ki? Di Luwu Utara ya. ya udahlah. Saya juga orang dari Luwu Utara juga saya. Sama-sama aja gitu pelek. Saya berasal dari sebuah kota kecil di Meksiko Utara namanya Monte. Monte Carlo. Monte Carlo. Monte Carlo. Berhasil. Iya. Bukan, Meksiko Utara, kota terkecil daerah Luwu sana, Luwu Utara. Iya. Monte ya, tangga sama Burundi itu. Iya, saya dari Monte. Saya besar di kota kecil di Meksiko Timur, Luwu Utara. Itu siapa yang ngomel dari tadi itu? Lagarto, monitor Lagarto. Selamat pagi. Lagarto. Ya, Kristen Muslim. Kristen dia. Oke, silakan. Tantangannya jadikan gurunda kami, Bang Zuma kami. Ya itulah tadi. Silakan. Silakan Lagarto. Makasih Bunda Mela. Ya, sama-sama. Ya, jadikan gurunda Zuma besok menikah. Hah? Aku datang itu. Jangan lupa undang saya. Iya. Baik, Saudara Lagarto, tadi kan Al-Quran saya nantang tuh, Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wahai saudaraku Kristen, tunjukkan bukti kebenaranmu Enggak, saya mau jika bicara kamu orang ini. yang benar. Ya, silakan Bang. Saya mau bicara yang ini. Islam yang mana? Islam yang Habib atau Islam yang Nusantara? Apa sih? Islam pada dasarnya itu cuman satu, Bang. La Bukan, tapi ilaha Indonesia kan, illallah tapi Muhammad Indonesia kan sekarang Rasulullah. banyak ini. Enggak. Kalau berbicara mengenai agama, Islam itu cuma satu, kitabnya bernama Al-Quran dan hadis sahihah. Adapun yang istilah Islam Nusantara, mungkin maksudnya umat Islam yang ada di Nusantara kita ini. Islam Malaysia adalah umat Islam yang ada di Malaysia. Islam Amerika adalah Islam yang ada di Amerika. Tapi berbicara mengenai akidah, mereka semua la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu, Bang. Ini yang ngomel-ngomel dari tadi siapa? Dari Lagarto ini kayaknya. Apa sih itu? Oh, dia operator ternyata. Ya, lanjut Bang. Sekarang Anda coba jatuhkan, lumpuhkan keislaman saya dengan data Bible Anda. Ada nggak? Silakan. Coba. Ini kesempatan, Bang. Islam itu sesat berdasarkan Bible. Coba, Bang. Bukan, saya mau ini
tahu aja ini Islam di Nusantara ini. Berdasarkan Bible, Bang. Kita mau dengan Bible, Islam itu gugur karena Bible yang menggugurkan Islam. Silakan. Kenapa kayak gitu? Suamiku lagi tak ada di rumah. Mabut ya, Guru. Allahu Akbar. Nah, ini Saudara Petra, mungkin Anda bisa menggugurkan keislaman saya dengan Bible? Silakan. Oke. Nah, Yesus kata Bible, itulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu Dia. Nah, kalau Yesus jalan kebenaran, Muhammad jalan kebenaran enggak? Jangan ke situ dulu. Gugurkan ke Islam. Harus. Nah, bagaimana Allah tahu keselamatan? Coba. Bukan begitu caranya, bukan gitu. Bisa nggak datang Allahmu untuk menyelamatkanmu? Bagaimana cara Allahmu? Kalau kau lucu deh. Lucu ente itu. Kalau Anda membawa data, misalnya jika engkau mengasihi apa tadi katanya? Akulah jalan, akulah kebenaran. Iya, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kan ucapan Yesus kepada Thomas dan kawan-kawannya. Nggak gugur Islam saya dengan data itu, nggak gugur. Karena Yesusnya di situ sedang berbicara dengan murid-muridnya. Ada Thomas di situ, ada siapa lagi? Ada Filipus di situ. Dua oknum ini yang disebutkan di dalam Bible, data Yohanes 14 ini. Bahkan data Yohanes 14 ini ujung-ujungnya nanti aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Larinya kepada Roh kebenaran. Justru kalau membawa Yohanes 14 itu akan semakin kuat Islam. Islam akan semakin jaya di sana. Karena kalau Anda melihat di data nomor 26-nya, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini ajaran Islam yang dimaksud ini malah. Jadi kalau Anda ingin menjatuhkan akidah Islam saya dengan Bible, justru akidah Islam saya akan lebih kuat dengan adanya Bible. Yang Anda uraikan untuk menjatuhkan malah menguatkan, itu maksudnya. Akulah jalan dan kebenaran. Inilah yang disampaikan Al-Quran. Fattakullah wa ati'un. Al-Quran malah mengatakan itu. Nabi Isa alaihissalam minta ditaati karena dia adalah jalan menuju kepada Allah yang harus ditakuti. Inilah jalan yang lurus. Itu kata Nabi Isa. Berarti jalan lurusnya adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Kata Nabi Isa, fattakullah wa ati'un hadza siratul mustaqim. Itulah jalan lurusnya. Malah semakin kuat Islam. Ayo, siapa lagi Kristennya? Gugurkan keislaman saya dengan Bible-nya. Silakan. Jangan pakai ajaran Yesus, pakai ajaran Paulus. Kalau mau pakai Paulus. Silakan. Pakai ajaran Paulus boleh, ajaran Nabi Musa boleh, sesuai dengan suka-suka kalian lah. Tapi kalau ajaran Yesus, Islam pasti kuat. Yesus adalah jalan. Yesus pembawa kebenaran. Ketika orang Yahudi, orang Nasrani taat kepada Nabi Isa alaihissalam, maka mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu sudah. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba. Tapi jangan kau kasih saya Amsal. Tidak akan pernah gugur.
Iya, serius. Karena ketika, ayolah Bang Suma, la taqrabuz zina. Gak bisa gugur Islamku. Susah itu. Suamiku lagi lagi dalam perjalanan. Nah, boleh. La taqrabuz zina. Gak bisa. Gak bisa. Membacakan saya Amsal, yes, gak bisa. Izin. Ayo. Izin, Gurunda. Ayo. Ya, silakan Dinda. Boleh. Rian Pok, selamat malam. Kristen atau Muslim? Rian Pok. Turunin aja kalau nggak ngomong. Iya. Oke, Depri, malam Depri, dibuka mic-nya. Kosong juga. Silakan teman-teman yang Kristen dulu ya. Teman-teman yang Muslim boleh di-cancel dulu permintaannya supaya diskusinya tetap jalan. Ini tantangan buat semuanya nih, Kristen-Kristen yang di bawah. Gugurkan keislaman Bang Zuma. Wah, ini tantangan. Saya izin Bang Dit, kan itu. Caranya begini loh. Saya ajarin kamu nih sebagaimana prinsip ya iman Kristen nih. Kalau mau menggugurkan Bang Zuma, pakai cara ini. Itu pasti kau setuju, Banyuma. Tuhanmu kan nggak pernah turun ke bumi nih, jadi nggak bisa dipercaya. Tuhan saya kan nyata pernah turun ke bumi. Begitu caranya. Pakai cara itu dong. Mati bale. Ya kan saya ajarin. Bagaimana kalau begitu? Banyak caranya. Supaya luntur iman Islam. Kenapa harus luntur? Karena Allah tak terlihat. Gitu. Kalau begitu, orang ini tidak punya akal. Karena akalnya tak terlihat. Sedangkan akal ini adalah alat yang kemudian dijadikan sebagai materi untuk dibicarakan terkait ilmu pengetahuan, terkait pesan, terkait rasa, dan apapun itu. Pencipta langit dan bumi sebelum menciptakan, dia kemudian berada pada hakikatnya sebagai Tuhan tanpa makhluk. Nah, supaya kemudian ada yang tahu selain dirinya kalau dia ada, maka dia ciptakan, maka dia menciptakan. Dengan adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan, itulah Allah. Al-Quran tidak bisa gugur di situ. Diterangkan dalam Fussilat ayat 53, Qaf ayat 16, dan seterusnya. Sulit. Tuhanmu tidak pernah turun. Oke, Tuhan saya tidak pernah turun. Listrik di rumahmu menyala pernah nggak? PLN itu kemudian mesinnya datang ke rumahmu, ketebuk. Nggak pernah kan? Tapi kok bisa nyala lampunya? Dari mana sumbernya? Dari pabrik yang ada di sana. Itulah kehidupan di atas muka bumi ini. Dari mana sumbernya? Dari sana yang maha hidup, yang menghidupkan. Itulah Allah.